Setelah 7 tahun di penjara, seorang penjudi asal London bernama Jake Green dibebaskan. 2 tahun kemudian, bersama saudaranya Billy, Jake mendatangi kasino milik bos kejahatan Dorothy Macha untuk menagih utang lama. Lewat trik psikologis dan permainan licik, Jake berhasil membawa pulang uang dalam jumlah besar. Namun tak lama setelah itu, ia tiba-tiba pingsan dan terbangun di rumah sakit tanpa penjelasan medis yang jelas. Macha khawatir Jake berencana membalas dendam, menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Tapi Jake berhasil selamat berkat pertolongan dari 2 pria misterius, Zack dan Avi. Mereka menunjukkan hasil tes medis bahwa Jake hanya punya 3 hari untuk hidup. Dalam kondisi tertekan, Jake akhirnya menyetujui tawaran perlindungan mereka, dengan syarat menyerahkan semua uangnya dan mengikuti semua instruksi mereka tanpa pertanyaan. Selama 3 hari berikutnya, Jake bekerja sebagai penagih utang untuk Zack dan Avi, sambil menggali kembali masa lalunya kisah tentang bagaimana ia dulu dipaksa terlibat dalam permainan ilegal, yang berujung pada kematian iparnya. Ia juga mengingat masa tahanan yang ia habiskan di sel isolasi, belajar dari 2 narapidana tentang rumus untuk menang dalam permainan kehidupan. Sementara itu, Macha terjebak dalam perang kekuasaan dan paranoia. Ia berusaha membuktikan kekuasaannya dengan mencuri narkoba dari gembong saingan yang justru memperkeruh situasi. Jake dan rekan barunya menyabotase transaksi itu, membuat Macha dan rivalnya saling menyalahkan. Namun semuanya berubah ketika Jake menyadari bahwa Zack dan Avi mungkin bukan orang sungguhan melainkan representasi dari sisi pikirannya sendiri. Ia menghadapi ego dan ketakutannya, bahkan masuk ke kamar Macha hanya untuk meminta maaf dan menyerahkan semua hartanya sebagai donasi amal. Hal ini membuat Macha terobsesi, tidak mengerti bagaimana musuhnya bisa begitu tenang. Akhirnya, ketika Macha menyandera keponakan Jake, ia kembali berhadapan dengan sang bos kejahatan. Tapi Jake tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Tekanan batin membuat Macha akhirnya bunuh diri. Di penghujung cerita, Jake akhirnya bebas dari rasa takut dan kendali ego. Ia bukan hanya selamat secara fisik, tetapi juga secara psikologis meninggalkan dunia kriminal yang selama ini membelenggunya.